Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka kebaikan dan kebenaran, demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Jadi kali ini kita hendak berbicara tentang sakit dan penyakit berikut dengan pengobatannya. Nah, di sini perlu kita jelaskan bahwa sakit atau penyakit itu sumbernya hanya dari dua sisi. Pertama, sisi yang datang dari dalam. Yang kedua, sisi yang datang dari luar. Jadi kita mulai daripada sisi yang datang dari dalam. Karena sesuatu yang ada di luar tidak akan ada tanpa dimulai daripada dia yang dari dalam. Baik, kita mulai saja. Seperti yang pernah kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta Rasul sudah menurunkan informasi dan data kepada kita. Yang semua itu kita dapatkan, kita temukan ada dalam kitab Quran. Nah, jadi kitab Quran itu adalah informasi daripada Rasulullah sebagai wujud serta wahyu. Yang wahyu itu datang daripada Allah. Artinya, mau tidak mau, kita wajib hukumnya untuk percaya kepada apa yang tertulis pada kitab Quran tersebut. Hanya saja, untuk mempercayai sesuatu itu, kata Allah dan Rasul, tidak boleh percaya-percaya saja, kecuali dipelajari terlebih dahulu, didalami terlebih dahulu, diselami terlebih dahulu. Kenapa sedemikian? Suara, huruf, kata, kalimat yang ada pada kitab Quran semuanya adalah simbol yang menyimbolkan tentang apa yang Allah ketahui, yang Rasul ketahui, yang pengetahuan itu bermanfaat bagi kita. Jadi oleh karena itu adalah simbol, maka wajib hukumnya bagi kita untuk membaca, menggali, mengkaji, serta menyelami teka-teki itu. Karena Allah dan Rasul berkata, yang kata itu ada pada kitab, semuanya masih bersifat umum. Masih bersifat untuk orang-orang awam. Makanya kalau kita membaca kitab Quran yang berbahasa Arab, kemudian kita terjemahkan, maka itu masih dalam kondisi baku atau umum atau awam tadi. Nah, sekarang mari kita mulai daripada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat nomor 113. Dia ini ada 3 nih. Ada surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ada surat Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Ada surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi 3 rumpun surat ini adalah merupakan kekuatan bagi seorang muslim
yang beriman. Kalau surah An-Nas itu berbicara tentang jin dan manusia, yang ianya ada dalam dada kita. Kalau surat Al-Falaq menceritakan keberadaan jin dan manusia yang ada dalam dada kita. Kalau surat Al-Ikhlas menyatakan wal awalu wal akhiru wa zohiru wa batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zohir, dialah yang batin. Dia yang awal dan akhir itu, dia yang zohir, yang batin itu adalah wujud serta Allah. Di mana dia itu satu dengan Allah tidak bisa dibedakan, satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan, satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Beliau itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kalimat awalnya mengatakan Kul huwa Allah ahad. Katakanlah dia itu Allah satu. Dalam bahasa lainnya, dia Allah satu dianya. Dicari Allah tidak nyata, melainkan nyata pada dia yang satu tadi. Didengar suara Allah tidak nyata, melainkan terdengar pada yang satu tadi. Dilihat perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada yang satu tadi. Itulah dia Muhammad. Jadi dia Allah satu adanya. Satu yang bagaimana? Satu tidak dapat dibedakan, satu tidak dapat dipisahkan, satu tidak pula boleh disamakan. Karena Allah zat, beliau sifat. Allah nama yang agung, beliau adalah wujud serta Allah. Padanya lah bergantung segala sesuatu yang sudah tercipta di alam semesta ini. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-Falaq yang menjadi awal daripada pembicaraan kita hari ini. Pada surat Al-Falaq itu tertulis kalimat yang berbunyi Kul a'udzu birabbil falaq. Katakan hai Muhammad, ceritakan hai Muhammad, bongkar hai Muhammad kisahnya. Kisah tentang apa? Tentang aku. Aku yang berlindung kepada Rabb yang menjadikan falak. Kalau aku yang berlindung kepada Rabb yang menjadikan falak, tentu dianya bukan Allah, tentu dianya bukan Rasul. Karena falak itu artinya awal terbukanya terang, akhir tertutupnya gelap. Itu falak. Sering diartikan orang dengan kata subuh. Jadi Allah dan Rasul itu mengajarkan kepada dia yang berlindung kepada Rabb, pencipta falak tadi. Siapa yang disuruh berlindung? Ya, kitalah. Kita yang mana? Kita yang sebenar kita, diri yang sebenar diri. Seketika itu dia bernama Nur, kemudian dia bernama Mukmin, kemudian dia bernama Ruh, kemudian dia bernama Insan. Itulah kita yang sebenar kita, atau diri yang sebenar diri pada kita. Nah, dia itu diperintah oleh Allah dan Rasul untuk berlindung pada Rabb yang menjadikan falak, yang menjadikan awal terbitnya siang atau terang, yang menjadikan akhir terbenamnya malam atau gelap. Nah, kita disuruh berlindung kepada beliau.
Nah, bagaimana cara berlindung? Nanti akan kita bicarakan. Nah, dari apa kita berlindung? Dari apa? Nah, untuk itu kita baca ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan. Daripada kejahatan yang sudah Allah dan Rasul ciptakan. Jadi Allah dan Rasul juga menciptakan kejahatan. Dan kejahatan ini sebenarnya adalah sebagai tanda adanya kebaikan. Tanpa ada kejahatan tidak adalah kebaikan. Tanpa ada kesalahan tidak adalah kebenaran. Maka kejahatan di sini sebenarnya bukanlah jahat, tetapi pemotivasi munculnya kebaikan. Jadi bahasanya seperti itu, saudara. Tidak mungkin Allah dan Rasul yang maha baik itu, yang maha benar itu, menjadikan kejahatan dalam artian yang buruk, yang brutal, yang ganas, yang memusnahkan. Tidak begitu. Jadi pengertian yang menjadikan kejahatan di sini artinya yang menjadikan pemotivasi untuk tumbuhnya kebaikan, kebenaran, dan kesolehan. Karena Allah maha baik, Rasul maha baik, dan maha benar. Tidak mungkin dia menjadikan kejahatan itu seperti apa yang kita pikirkan. Nah, apakah kejahatan yang sudah Allah dan Rasul jadikan untuk kita? Inilah batang tubuh jasad. Dia adalah tubuh manusia. Kalau MANUSIA itu manusia adalah namanya. Kalau ini adalah tubuhnya. Lalu mana manusianya? Manusianya tersembunyi di balik nama, tersembunyi di balik tubuh, dipari oleh Allah dalam jantung. Yang berbunyi dia. Itu manusia, saudara. Karena dia manusia itu, atau an-nasu itu, atau jiwa itu, dijadikan dari 4 anasir. Anasir angin, dia pantang kelintasan. Anasir air, dia pantang kerendahan. Anasir tanah, dia pantang kurang. Anasir api, dia pantang kalah. Disatukan 4 sifat ini, memunculkan sifat yang 10. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 menjadi 14. Muncullah 3 sifat, yaitu benci, dendam, menghancurkan atau membunuh. Nah, inilah yang Allah dan Rasul jadikan. Yang ianya ada di dalam batang tubuh kita masing-masing. Jadi kita diminta oleh Allah dan Rasul supaya berlindung kepada Rabb yang menjadikan falak tadi. Dari kejahatannya dia itu. Nah itu. Dari kejahatan dia itu. Nah, bagaimana processingnya sehingga kejahatan itu bisa muncul? Bisa mempengaruhi kita, bisa menguasai kita, maka baca ayat berikutnya. Tentu ayat 3. Yang bunyinya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila dia sudah gelap gulita. Jadi sifat yang 17 tadi, kejahatan tadi, dia akan muncul apabila datang malam. Apa itu malam? Malam itu artinya gelap. Apa itu siang? Siang itu artinya terang.
Makanya kita ini minimal 1 hari 1 malam kita harus menyatakan nur kita, cahaya kita, terangnya diri kita dengan cara menghadiri Rasulullah di tempat pertemuan dengan Tuhan yang disebut dengan sholat. Itulah momentum kita mencas atau menghidupkan kembali nur itu. Ditemukanlah dia dengan maha nur. Supaya terang terus dan terus terang. Begitu. Tapi kalau kita tidak memancarkan cahaya kita dengan cara menghadiri yang maha cahaya, yang maha nur, maka kita akan gelap. Gelap pikiran kita, gelap perasaan kita, gelap pendengaran kita, gelap penglihatan kita, dan gelap pula perkataan kita. Nah, waktu itu tadi kejahatan-kejahatan tadi muncul dia. Muncul. Menguasai pemikiran, menguasai perasaan, menguasai perkataan, menguasai pendengaran, penglihatan, dan yang lain-lainnya. Kalau sudah terjadi gelap tadi. Kapan mulai gelap itu terjadi? Kita baca ayat berikutnya. Apa bunyi ayat berikutnya? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Daripada kejahatan wanita yang menghembus-hembus uqad, buhul. Jadi ada wanita jahat, kerjanya itu menghembus buhul, mengusik buhul atau uqad atau akidah. Siapa perempuan itu? Ini kalau kita tidak merujuk kepada sejarah Islam, terutama Isra wal Mi'raj, tidak tahu kita siapa itu perempuan. Nah, cerita perempuan ini Allah dan Rasul ceritakan kepada kita pada kisah Isra wal Mi'raj. Seketika Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maaf, ini kias. Beliau pun dinaikkan ke atas buraq. Dikawal oleh Jibril di kanan, Mikail di kiri. Israel di depan, Israfil di belakang. Dia dikawal. Dia dikawal tapi dia bercerita tentang kita. Kita ini yang naik buraq. Di kanan kita Jibril, itu yang memberikan inspirasi. Di kiri kita adalah Mikail, itu yang memberikan kita rezeki. Di depan kita Israel, itu yang membawa kita mati atau tidur. Di belakang kita Israfil, itu yang membangkitkan kita dari tidur ataupun dari mati. Dengan izin Allah dan Rasulnya. Nah, sewaktu beliau berjalan dengan 4 pengawal tadi, apa yang terjadi? Di sebelah kanan ada perempuan memanggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Di sebelah kiri ada perempuan memanggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tapi beliau tidak peduli. Beliau lurus kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahasanya dia. Kemudian dia akan mi'raj kepada Tuhannya. Itu kias, saudara. Nah, setelah berhenti di suatu tempat, maka bertanyalah Jibril kepada Muhammad. Ya Muhammad, tahukah engkau perempuan yang memanggil-manggil tadi itu siapa? Kata beliau, aku tidak tahu. Ini indah senandung beliau itu mendidik kita, saudara. Maka berkatalah Jibril, Jibril yang ngomong, Muhammad, perempuan yang memanggil engkau di kanan dan di kiri tadi, itulah dunia.
Dia semakin tua, semakin renta, semakin berhias, semakin cantik, semakin mempesona. Dia sudah banyak membunuh kaummu, umat. Bahkan umat nabi-nabi terdahulu. Itulah dunia. Dia menggoda, dia mempesona. Jadi kalau dalam bahasa kita sekarang itu adalah harta, tahta, wanita. Nah, kalau dia ini yang sudah manggil-manggil kita, harta sudah memanggil kita, tahta sudah memanggil kita, wanita sudah memanggil kita, atau laki-laki bagi perempuan, sudah muncul kejahatan tadi. Ya, muncul. Kapan munculnya? Seketika gelap. Seketika kita sudah mulai jauh daripada Allah dan Rasul. Maka beraksilah dianya wanita-wanita tadi. Yang dia mulai daripada menghembus ukot, buhul, yang menghubungkan rasa diri kita kepada Allah. Dia hembus-hembus. Buhul yang menghubungkan kita kepada Allah. Apa itu yang menghubungkan kita? Ya tentu tali. Satu buhulnya di kita itu rasa. Yang satu lagi buhulnya di Allah. Juga rasa. Yang menghubungkan dua rasa ini, antara rasa kita dengan rasa Allah, itu tali. Makanya Allah dan Rasul mengatakan kepada kita semua, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Kamu dengan tali Allah. Artinya roh itu disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, itu Rasul maksudnya. Buhul itu adalah rasa diri kita. Nah, dia menghembus-hembus rasa diri kita, membuai-buai, membelai-belai. Supaya kita condong kepadanya. Kalau kita sudah condong kepadanya, tentang harta, tahta, wanita, atau dunia tadi, biasanya kita gelap. Sudah malas bertemu dengan Allah dan Rasul. Sudah merasa nyata kenyangnya, nyata enaknya. Sudah malas. Sholat sudah mulai lalai, abai. Suara kata Allah dan Rasul sudah mulai tidak dipedulikan lagi. Sholat ogah-ogahan. Bertemu dengan Tuhan antara mau dan tidak. Sudah gelap. Otomatis muncul kejahatan yang dijadikan oleh Tuhan tadi. Nah, maka menjelmalah kita menjadi orang yang berpenyakit hati. Orang yang berpenyakit hati. Berapa macam penyakit itu? Ya 17 macam tadi. Mulai dari pantang kelintasan, tidak mau melihat orang maju, orang kaya, orang hebat, timbul iri dengki kita. Mulai daripada pantang kerendahan, pengennya hebat sendiri, kaya sendiri, gagah sendiri, benar sendiri. Mulai pantang kurang, sudah tinggi pangkat, sudah banyak harta, jabatan mewah, masih juga mau mengambil hak orang. Mulai daripada sifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, ditambah 10 sifat, ditambah 3 sifat yang lainnya. Satu di antaranya adalah hasid. Hasid itu hasad. Makanya ayat yang di bawahnya tadi, yang menutupi surat ini berbunyi, wa min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan diri seketika dia hasad atau iri dengki. Itulah mulainya terjadi penyakit yang ada di dalam diri kita, saudara. Itu dia. Dan itu pula mulainya penyakit yang datang dari dua diri kita.
Tentu dari mereka-mereka yang iri dengki terhadap kita. Makanya saya katakan tadi, penyakit itu sumbernya ada dua. Satu dari dalam, yang satu lagi dari luar. Nah, yang dari dalam ini bagaimana cara kita mengantisipasi, ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kita kembali kepada Allah dan Rasul. Zat as-sifa. Zat yang memberikan syafaat atau obat kepada kita. Siapa beliau? Ya Allah dan Rasul. Allah yang kita cari, Rasul yang nyata. Beliau yang memiliki syafaat atas kita. Makanya kita sering mendengar kata-kata dari para protokol pengajian, para ustaz, para pemuka-pemuka masyarakat. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, agar kita mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Masya Allah. Kita disuruh berselawat hari ini. Tetapi obat yang akan kita terima di hari akhir nanti, hancurlah kita sekarang. Jadi ketika kita bersolawat kepada beliau, berhubung kepada beliau di dalam sholat, itu maksudnya. Makanya kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya adalah, ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Itu artinya, itu terjemahannya. Kata Allah jadi, kata Rasul oke. Apa tujuan kamu minta dihubungkan dengan Muhammad? Jawabnya karena Muhammad wujud serta Allah. Tujuan yang lain? Agar kami mendapatkan syafaat ya Allah. Agar kami mendapatkan syafaat ya Rasulullah. Apa itu syafaat? Syafaat itu artinya obat. Obat penyakit jiwa. Penyakit diri. Yang 17 macam tadi. Di kita tidak. Kita perbanyak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan berbagai macam versi-versinya. Ada salat Badriyah, salat Munjiyah, Qadiriyah, salawat Jibril, macam-macam. Kapan adanya itu? Bagaimana bisa muncul itu? Sementara pengertian salawat itu sediatnya berhubungan dengan Muhammad. Itu saja pengertiannya saudara. Tidak ada yang lain. Tapi tidak pula salah yang lain. Karena kapasitasnya sudah jelas umum. Silahkan saja. Daripada mereka mencaci maki orang, menggibah, justru lebih baik dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lebih baik mereka mengatakan kata itu. Kenapa? Itu kan doa. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Cara bersolawat itu bagaimana? Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Nah, cara berhubungan dengan Muhammad itu bagaimana? Siapa tahu dengan ucapan tadi mereka ditunjuki jalan ini, saudara. Nah, ternyata cara bersolawat kepada Rasulullah itu, cara berhubungan dengan Rasulullah itu adalah in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu memang mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah, ikut aku, kata beliau. Supaya apa? Ya supaya dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan diampuni dosa kalau kamu ikut aku. Nah,
Kemana ikut engkau ya Rasulullah? Ke kuburan engkau kah? Kata Nabi, tidak, itu bukan aku. Itu casingnya aku. Nah, ikutlah aku ke suatu negeri. Negeri apa ya Rasulullah? Nah, itulah dijelaskan pada surah Al-Balad. La uqsimu bihazal balad. Wa anta hilum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad. Padahal yang ngomong itu Muhammad itu. Bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Negeri yang mana itu? Negeri yang ada pada surah Ali Imran ayat 96-97. Apa bunyinya? Inna awwala baiti wudi alinasi lalazi bibaqah mubaraka wahudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana aminah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, kata Allah. Tapi Rasul yang mengatakan, yang aku buat, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah dan negeri itu diberkati. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Ada isi alam semesta minta petunjuk ke rumah itu. Alam semesta yang mana? Bukan langit dan bumi yang besar ini. Tapi alam semesta diri. Di dalamnya ada ruh. Ada mukmin. Ada diri kita yang mau minta petunjuk ke rumah itu. Benarkah ke rumah itu? Jawabnya benar. Alamatnya. Alamatnya. Kalau tujuan kita bukan alamat. Tetapi orang yang ada pada alamat itu. Dialah yang memegang petunjuk. Dialah yang memegang agama. Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada beliaulah kita pergi. Sebenarnya yang kita cari adalah Allah. Tidak nyata Allah, melainkan beliau yang nyata. Makanya beliau itu wasilah. Yang menghubungkan kita dengan Allah. Beliau itu tali Allah, saudara. Buhul itu adalah rasa. Kita punya rasa, Allah punya rasa. Yang menghubungkan rasa kita kepada Allah. Itulah tali Allah. Namanya Rasul. Dialah wasilah. Dialah yang menghubungkan kita, saudara. Makanya pada surah Ali Imran dijelaskan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wabtagu ilaihi wasilah. Wajahadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Kalau tidak salah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang yang beriman. Wahai ruh. Wahai yang sebenarnya diri pada kamu. Nah, bertakwalah kamu. Artinya bersifatlah dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dengan sebenar-benar takwa. Artinya hadir di tempat pertemuan dengan Tuhan. Tuntut oleh kamu, cari oleh kamu. Yang menghubungkan kamu dengan Allah. Tentu itu tali Allah. Nah, berjuanglah kamu mencarinya. Jika kamu bertemu dengannya, maka kamu pasti menang. Nah, itulah Rasulullah, saudara. Itulah tali Allah. Yang menghubungkan rasa diri kita dengan rasanya Allah. Tapi tidak nyata Allah, melainkan nyata beliau. Ternyata menghubungkan rasa kita dengan rasa beliau. Itu yang disebut dengan sholah atau berhubungan. Nah, caranya yaitu wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah. Itu proses yang kedua. Sejatinya kita disuruh ke sana. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke tempat sujud yang mulia. Itu di situ, saudara. Tapi tidak mungkin. Maka dimudahkanlah agama ini, negeri Bakkah dijadikan Mekah. Tempat sujud yang mulia di situ, dijadikan Masjidil Haram di sini. Baitullah hakikat di situ, dijadikan Ka'bah sebagai tanda Baitullah.
Di situ ada makom Ibrahim, di sini juga ada makom Ibrahim. Makanya kalimat dari mana kamu keluar, di mana kamu berada, hadapkan wajahmu, wajah dirimu, artinya ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita ke Masjidil Haram. Bukan wajah ini. Kalau wajah ini kan boleh ke sana, boleh. Tapi kalau naik kendaraan bagaimana? Belok kiri, belok kanan dia. Nah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Setelah sampai di Masjidil Haram, ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Tuhan rumah ini kau sembah, tapi di rumah ini. Caranya, fatakhizu min maqami Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ, kamu berhubungan dengan Rasul di situ. Karena Rasul itu wujud serta Allah di tempat itu. Nah, itulah yang bersolawat. Nah, disitulah kita diberi syafaat. Apa itu syafaatnya? Wa nazza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tatiyal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Air Zam-Zam. Di situ kami cabut penyakit hati dalam mereka. Penyakit hati, penyakit dicabut di situ. Ya, sekali cabut kurang dikit. Sekali cabut kurang dikit. Akhirnya habis. Maka sehatlah rohani kita. Sehatlah jiwa kita. Sehatlah tubuh kita. Karena penyakit itu dicabut oleh Allah dan Rasul setiap 5 waktu. Bahkan setiap kita mengingat beliau. Itu syafaat, itu sifat, itu obat. Itu saudara. Bagi kita yang sering sakit-sakit itu. Nah, kenapa kita sakit fisik, sakit badan, sakit jasad? Yaitu tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu adalah ruh. Ruh itu sakit. Dihantam oleh 17 macam penyakit tadi. Kalau tidak ditarik, tidak dicabut, tidak dikurang-kurangi, akan melimpah, meruah-ruah dia. Merembet ke fisik, ke badan, ke jasad. Makanya jasad kita pun ikut sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati itu sudah ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu karena dia berlimpah-limpah. Ruah. Kemana? Ya ke tubuh. Muncullah penyakit bermacam-macam penyakit. Sakit kepala, sakit dada, sakit kaki, sakit telinga, sakit hidung, sakit mata, sakit mulut, sakit tulang, macam-macam. Semua bermula dari situ. Nah, indikasi ini Allah tunjukkan kepada kita dari sebuah hadis yang panjang. Apa ceritanya? Nah, kan ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dijawab oleh beliau, "Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita." Anasir angin itu sifatnya apa? Pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang pintar, melihat orang kaya, melihat orang lebih, melihat orang sukses. Kita iri dengki. Artinya, janganlah kita iri dengki. Hasud fitnah. Itu sifat anasir angin. Kalau Anda sakit-sakit badan, tulang, macam-macam, efek daripada anasir angin, jelas Anda itu bersifat dengan sifat yang tadi, saudara. Jelas. Maaf, katakanlah mungkin rematik itu adalah efek daripada angin, macam-macam sifat daripada angin, itu efek daripada sifat itu yang kita pakai. Makanya, angin tadi dengan anasirnya beraksi di tubuh kita menjadi penyakit. Karena kita menggunakan sifat itu. Bisa kita membawa sifat itu? Tidak bisa. Kecuali kita datang kepada Safi
atau syifa, obat. Siapa obat itu? Itu Muhammad. Dia yang mengobati. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang nomor 26, ayat 8. Wa iza maridtu atau wa iza maridna fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, kalau kami sakit, hanya Dia yang bisa mengobati. Bukan dokter, bukan tabib, bukan obat. Tidak bisa. Tapi Pak Ustadz, kami tidak sampai dalam begitu kaji kami. Kami datang ke dokter, dikasihnya obat, akhirnya kami sembuh. Bagaimana itu? Nah, itulah wujud kasih sayangnya beliau. Wujud kasih sayang beliau. Diukurnya kita dengan pemahaman kita, kapasitas akal kita. Karena kaji ini adalah kajian tinggi, saudara. Menengah ke atas. Kalau mereka yang tidak mengaji, dihukum dengan apa adanya, binasalah mereka. Makanya Allah dan Rasul memberikan kebijakan. Wajar kalau dia sembuh dengan dokter, dengan tabib, dengan mus-musan para dukun, dengan obat-obatan. Karena pemahamannya mereka kepada Allah dan Rasul seperti yang kita pahami hari ini, belum sampai, saudara. Tetap Allah sayangi mereka, Allah kasihi mereka, Allah cintai mereka. Karena mereka itu awam. Tapi untuk orang cak kita, seperti kita, jangan coba-coba. Tidak akan sembuh oleh dokter, tidak akan sembuh oleh tabib kalau kita melakukan itu. Karena kita tahu sumber penyakit itu adalah sifat anasir angin. Dan kita pun tahu yang mengobatinya adalah Dia. Wujud serta Allah tadi. Dan di tempat itu, makanya bahaya kalau kita ngaji ini. Bahaya setelah kita tahu ini, saudara. Kalau tadi minum bodrek aja selesai. Minum konidin saja selesai. Minum apa saja selesai. Datang kepada bidan ini, dokter ini selesai. Kalau sekarang jangan coba-coba. Anda akan bermasalah dengan diri Anda sendiri. Karena kapasitas kita sudah terlanjur ke atas. Tidak mau lagi. Walaupun kadang-kadang mau juga, tidak apa-apa. Tapi pastinya tidak begitu. Nah, yang kedua, bertanya sahabat, mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Urat yang menggerakkan badan. Tulang yang mendirikan badan. Otak yang menggerakkan pemikiran. Kita tahu sifat anasir air, pantang kerendahan, mau tinggi saja, mau hebat saja, tidak mau kalah, pokoknya kita segala-galanya. Kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, saudara, hati-hati, siap-siaplah dunia kita, otak kita, tulang kita, urat kita bermasalah. Karena anasir air itu telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Kalau sifat kita mau benar sendiri, mau hebat sendiri, tidak ada yang lain, kita lah yang segala-galanya. Tunggu. Otak kita, tulang kita, urat kita akan bermasalah. Akan bermasalah, pasti. Jadi kaji kita ini tidak main-main. Siapa yang kepala otaknya sering sakit? Sering pusing. Siapa yang uratnya sering sakit-sakit? Siapa yang tulangnya sering pegal-pegal? Pasti mereka yang bersifat dengan sifat anasir air. Dan mengapa timbul dunia? Dijawab oleh beliau, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Apa sifat tanah? Apa sifat dunia? Rakus, pantang kekurangan. Sudah tahu kita punya hak. Kita punya bagian. Masih juga mengambil hak orang lain. Tunggu. Penyakit daging, kulit, bulu atau roma akan datang kepada kita. Tunggu.
Apakah nanti daging tumbuh, kulit macam-macam sebagainya akan tumbuh. Efek daripada sifat anasir tanah itu kita pakai, saudara. Itu. Nah, kemudian ditanya lagi oleh beliau tadi, mengapa timbul syaitan ya Rasulullah? Beliau jawab, karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Anasir api, sifatnya apa? Pantang, tersinggung, dan tidak mau kalah. Kalau ini yang kita pakai sehari-hari, saudara. Darah tinggi. Tahu darah tinggi? Maunya marah, emosi, kesal, mengamuk. Karena tidak mau kalah. Karena pantang tersinggung, semuanya jadi pikiran. Makanya ini yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Itulah penyakitnya itu 17 macam itu. Ya darah tinggi lah. Kecuali ya, mulai daripada penyakit pertama, kedua, ketiga, keempat. Kecuali bagi mereka yang sudah tua. Badannya sudah menurun. Kalau puncak usia itu adalah 40 tahun, saudaraku. Itu puncak usia. Sudah mulai 45, 50, 55, 60 itu sudah menurun. Sudah mulai mereka itu merasakan berbagai macam penyakit. Bukan karena mereka berpenyakit hati seperti yang diceritakan pertama tadi, beda. Ya bagaimana tidak? Semua organ di tubuh itu mulai mengecil. Jantung mengecil, paru mengecil, lambung mengecil. Ya, urat pun mengecil. Otak mengecil. Fungsinya pun menurun. Tetapi kita masih menggunakan gaya muda. Sudah tahu perut mengecil, dipakai gaya muda, makan banyak, minum banyak, dan gaya banyak. Waduh. Hancur kita. Nah, jadi 40 tahun adalah usia puncak. Kalau sudah mulai menurun, maka kita sudah mulai sakit-sakitan. Jadi penyakit yang diceritakan oleh Pak Abu Fikri yang pertama tadi, berlaku kapan? Berlaku bagi mereka umur 40 ke bawah. Kalau sudah ke atas, dua kemungkinan. Satu, memang dia sudah berumur lanjut. Yang kedua, efek daripada penyakit mudanya. Itu. Tetapi tetap sajalah Allah dan Rasul memberikan fasilitas. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Kalau dia di situ dicabut penyakit hati tadi yang akan merembet kepada tubuh. Meskipun kita sudah tua, saudara. Seperti saya ini kan sudah 58 masuk 59. Nah, ini sudah menurun ini. Nah, itu. Makanya kalau kita tidak sholat di tempat itu, apa yang terjadi? Pertama, kita tidak ikut Rasul. Dikatakan tidak ikut Rasul, otomatis tidak ikut Allah. Kan dikatakan tadi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan begitu. Jika kamu cintai Allah, ikut aku. Kemana ikut aku? Ke tempat yang saya ceritakan tadi. Nah, kalau kita sudah di sana, maka jadilah kita umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum sahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Kan jelas kalimat itu. Sedemikian itu kujadikan kamu umat pertengahan antara diri kita tubuh dengan Rasul kalau di tempat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan diri kita, mengintrospeksi diri kita. Karena kita disaksikan Rasul. Kalau sudah disaksikan Rasul, artinya sudah disaksikan oleh Allah. Itu makanya kita bisa membaca diri kita, membaca diri orang lain, dan macam-macam. Nah, dijadikan sistem ini tidak lain tidak bukan, kata Allah dan Rasul. Untuk aku ketahui, untuk kami ketahui. Maya tabi'ur rasul mimma yang qalib ala kibai. Untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya.
Benarkah untuk kami ketahui? Tidak, kami sudah tahu. Untuk kamu mengetahuinya. Kalau tidak seperti ini cara kamu sholat, kalau kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul, maka berarti kamu tidak ikut Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Nah makanya Al-Anfal 35 mengatakan, wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah itu. Tidaklah sholat mereka di rumah itu, atau mereka sholat di pinggir-pinggir. Itu sama dengan bersiul-siul saja. Suara indah bagus, kata-kata bagus, tajwid masuk, makhraj hebat. Nadanya luar biasa. Menangis orang di belakang kita kalau kita jadi imam. Sementara orang tidak tahu kita kemana. Itu bersiul-siul saudara. Dan bertepuk-tepuk tangan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Fazuku azabah. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Penyakit hati yang merembet ke tubuh, yang menyiksa diri. Maka masuklah neraka dalam tubuh kita. Dia menyakitkan otak kita neraka, dan dia bakar. Menyakitkan hati kita, dia membakar. Pendengaran, penglihatan, perkataan. Sakit. Uang banyak, harta banyak. Sahabat banyak, teman banyak. Tapi tidak berfungsi karena sakit. Terduduklah kita di kursi roda. Boleh makan, minum, tapi sayur bening tidak boleh pakai garam pula lagi. Telur tidak boleh, ayam tidak boleh, ikan serta tidak boleh. Sementara obat kita minum terus. Obat kita minum terus. Ya badan sudah semakin menurun, obat kita makan terus. Apa jadi efeknya ginjal? Efeknya telinga, efeknya indera yang ada. Tidak lama lagi mati kita. Kenapa? Karena penyakit hati yang memulainya, merembet ke tubuh, akhirnya kita terazab. Bukan Allah mengazab, kita yang mengazab diri kita sendiri. Makanya Allah dan Rasul berkata, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Nah itu dia. Rasakan oleh kamu azab karena ulah perangai kamu. Perangainya bagaimana? Fazuku azaba bima kuntum takzibun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu itu pembohong. Katanya mau sholat, nyatanya kamu kemana-mana. Katanya mau bertemu dengan Allah, nyatanya kamu tidak bertemu dengan Allah. Kamu membohong. Nah itu, rasakan oleh kamu azab. Karena kamu pembohong dan karena kamu kafir. Kenapa dikafir-kafirkan oleh Allah dan Rasul? Yaitu tadi. Bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan si mukmin dengan si kafir itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau kita sholat di situ tidak kemana-mana, itulah mukmin namanya. Kalau kita tinggalkan sholat, kita pergi kemana-mana, itulah kafir namanya. Wajar kalau Allah katakan fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang sholat. Yang di dalam sholatnya mereka lalai, tidak menuju Allah dan Rasul. Nah itulah terapi yang ada dari Allah dan Rasul untuk penyakit dalam, saudara. Untuk penyakit dalam. Nah, kita masuk pada penyakit yang datang dari luar diri. Nah, penyakit yang datang dari luar diri, tentu dari manusia-manusia lain. Sumbernya sama dengan penyakit hati yang dalam dada kita. Iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Sama. Melihat kita berhasil, mereka iri. Pencapaian kita bagus, mereka dengki. Maka mereka berusaha untuk menghancurkan kita. Dengan berbagai macam cara. Dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik. Mereka masuk untuk membinasakan kita. Baik itu kelasnya atas, menengah, ataupun bawah. Mereka masuk untuk menghancurkan kita. Karena iri dengki dalam dada mereka. Nah, itu. Dan terkadang jika itu tidak mempan, mereka menggunakan jasa makhluk astral.
bangsa jin yang dia ada tapi tidak nyata namun terasa. Ingat, jin yang saya maksud ini bukan jin dalam dada kita. Ini jin korin. Tapi ada makhluk Allah namanya jin juga, sebangsa dengan kita tapi badannya terbuat daripada api. Dia juga beribadah seperti kita. Nah, mereka itu yang dimanfaatkan oleh manusia-manusia jahat tadi. Makanya pada surat Al-Jin, surat nomor 72, ayat 6. Allah bukakan cerita ini. Allah bukakan cerita ini. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya adalah wa annahu kana rijalu minal insan. Dan sesungguhnya telah datang laki-laki dari kalangan manusia. Ya'uzzuna birijalim minal jin. Mereka mendatangi laki-laki daripada bangsa jin. Nah, ini cerita pendukunan ini. Nah, jadi datanglah sekelompok laki-laki dari kalangan manusia atau insan tadi mendatangi sekelompok laki-laki daripada bangsa jin. Tentu di tempat-tempat tertentu, cara-cara tertentu, ritual-ritual tertentu, dan orang-orang tertentu. Minta tolong. Minta tolong kepada mereka itu menggunakan keyakinan mereka yang sudah terlatih. Sudah terbiasa menggerakkan benda dari jauh. Menerbangkan benda dari jauh. Menanamkan benda dari jauh masuk ke tubuh kita. Apakah itu miang yang 7 macam? Miang yang 7 macam itu artinya miang. Ada miang bambu, miang jelatang, miang apa saja. Itu akan menjadi racun. Atau beberapa bangkai-bangkai hewan yang berbahaya untuk kita nikmati. Itu akan menjadi racun. Dan berbagai macam. Itu bisa mereka kirim kepada kita, saudara. Melalui gerakan bangsa jin. Yang mereka sudah punya kapasitas kemampuan menjadikan materi berubah menjadi energi. Energi berubah menjadi gelombang. Gelombang berubah menjadi sinar atau cahaya yang digerakkan dengan keyakinan mereka. Masuk dia ke tubuh. Itulah guna-guna, itulah santet, itulah sihir, saudara. Nyata adanya itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah sihir itu tidak ada. Guna-guna itu tidak ada. Jangan bohong. Ada. Memang betul. Di antara para dukun-dukun, para pengobat-pengobat itu, mereka itu melakukan terapi atau pengobatan berdasarkan uang tadi. Mereka menggunakan trik. Memang ada. Contoh misalnya, seperti yang dibongkar oleh pesulap merah. Orang mencabut penyakit yang ada pada dada kita, tubuh kita. Misalnya katakanlah paku, jarum atau apa. Itu dengan kelapa. Digosok kelapa itu ke kepala kita, ke punggung kita, ke badan kita, ke perut kita, ke semuanya. Akhirnya apa? Dibedah kelapa tadi, buka tuh. Ditumpahkan air kelapa merah. Ada yang hitam, ada yang kental. Keluar paku, keluar jarum, keluar beling, macam-macam. Kita kira itu iya, padahal itu trik. Cara untuk menipu. Makanya dibongkar oleh pesulap merah. Jadi tampuk kelapa itu dibuka dulu, di lubang. Nah lubang itu nanti dikasih gencu atau apalah. Warna merah kah, hitam kah, nanti dimasukkan beling macam-macam. Dan ditutup, dilem dengan lem Cina. Tuk, diangkat kuat, sudah. Besok mulai diaktifkan. Dioperasikan seakan-akan benarlah santet itu dicabut dengan kelapa oleh sang dukun. Dan dapat uang, dapat bayaran mereka. Ada pula melalui telur. Telur itu digosokkan ke badan kita semuanya. Perhatikanlah itu. Yang namanya mencabut penyakit dalam badan, kalau tidak kelapa, telur. Terutama telur angsa, karena telur angsa itu besar. Itu kan metodenya adalah telur tadi direndam dalam cuka. Dia akan lembut, tapi isinya tidak pernah paku.
Isinya tidak pernah paku, biasanya jarum. Boleh disuntikkan gincu, agak merah. Jadi kalau setelah masuk cuka itu dia lembut, dimasukkan paku. Dimasukkan rambut atau jarum. Bukan paku ya, jarum. Jarum. Sehingga tidak tampak. Nah, setelah dia dikeringkan, didinginkan, dia mengeras kembali. Kemudian dilemlah sedikit lah, biar tidak nampak. Maka ketika dia beraksi, dipecahkan, wah merah telurnya. Keluar jarum-jarumnya, macam-macamnya. Semua itu adalah trik. Tapi kalau kita bertemu dengan ahli sihir, yang mereka memang bisa menggerakkan api dari jauh, menggerakkan benda dari jauh, masuk di kepada tubuh kita, tidak bisa dukun menyelesaikannya. Karena itulah pola pikir, pola rasa, pola keyakinan yang bermain. Jadi saya katakan, bangsa jin itu teknologinya sudah bisa menjadikan materi menjadi energi. Energi menjadi gelombang. Gelombang menjadi sinar yang bisa digerakkan dengan keyakinan. Begitu juga benda-benda keras. Dengan kecepatan tertentu, dia bisa melebur. Molekulnya. Dari materi jadi molekul. Molekul menjadi atom. Atom menjadi inti atom. Dia terbang. Dan bisa menjelma kembali masuk dalam tubuh. Itulah sistem teknologi jin yang tidak kita harus terima kenyataannya. Memang begitu. Jadi jangan dikira itu tidak ada itu. Nah, contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub kena, saudara. Kena Nabi Ayub. Bagaimana cerita Nabi Ayub? Ya, Nabi Ayub itu dihantam dengan racun terbang. Terbuat dari miang yang 7. Dihembuskan oleh jin kepada tubuhnya. Akhirnya gatal-gatal. Gatal-gatal. Sompel semua dagingnya. Terbuka semua. Bahkan isi badan sudah kelihatan. Berulat bau. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikucilkan oleh masyarakatnya. Karena bau menjijikkan. Dia tidak bisa berdakwah lagi. Akhirnya dibawalah ke dalam hutan. Tinggallah di situ bersama istrinya. Nabi Ayub tadi. Siapa yang mencari nafkah? Tidak mungkin Nabi Ayub, tentu istrinya. Akhirnya istrinya bekerja dari sini ke sini, dari tempat ke tempat. Terakhir dia bekerja di suatu tempat di mana dia harus buka jilbab. Harus buka jilbab, harus buka hijab. Itu yang disebut dengan menjual rambut. Bukan rambutnya dipotong dijual, tidak begitu saudara. Dia menjual rambut artinya dia membuka hijabnya. Kalau tidak dibuka hijab tidak boleh bekerja. Tapi ini abangku, suamiku mau makan. Mau minum. Nah, waktu itulah Nabi Ayub tahu, padahal Nabi Ayub belum mau meminta obat kepada Allah. Belum mau meminta obat kepada Rasulullah. Walaupun dia tahu bahwa Muhammad adalah syifa, dia akan mengobati. Kenapa Allah dan Rasul tidak mengobati Ayub pada waktu itu? Bukankah Ayub selalu bersama Allah dan Rasul? Kenapa tidak dicabut penyakitnya? Waktu itu Allah dan Rasul sedang menguji dia. Sekaligus memberikan pelajaran kepada kita tentang cara bagaimana mengobati penyakit-penyakit seperti ini. Nah, oleh karena istrinya sudah menjual rambut, sudah membuka hijab, tampaklah cantiknya, tampaklah indahnya, maka Ayub pun tidak tahan. Waktu itu dia berkata kepada istrinya, seandainya nanti aku sembuh, engkau akan kucambuk 100 kali. Haram hukumnya seorang perempuan. Di zaman Ayub hukumnya begitu loh. Akhirnya apa yang aku harus lakukan, Bang? Kalau tidak begitu kita tidak makan. Pokoknya begitulah kata Ayub. Engkau sudah melakukan kesalahan. Engkau akan kucambuk dengan 100 kali cambuk jika aku sehat. Nah, makanya beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada As-Sifa atau Rasulullah di tempat yang saya ceritakan tadi, supaya dia disembuhkan. Nah, pada waktu itu terbitlah sebuah perintah. Terbitlah sebuah perintah yang bunyinya adalah, Hei Ayub, hei Ayub, urkud biridelika hazal mu'sarahu
uridu syarabu. Hai Ayub, hentakkanlah kakimu ke bumi. Artinya di bumi Baitullah itu. Dihentakkan sekali, 2 kali, 3 kali. Maka terpancarlah air. Pancaran air itu tidak nyata di situ, melainkan nyata di tempat rumahnya beliau. Tiba-tiba terbit air. Maka diperintah oleh Allah, hai Ayub, minumlah air itu. Hai Ayub, mandilah dengan air itu. Seketika Ayub meminum air itu, seketika Ayub mandi dengan air itu, maka sembuhlah semua penyakitnya, luar dan dalam. Jadi kalimat itu ada pada surat Shad, surat nomor 38, yaitu ayat 42. Nanti saudara lihat di situ. Kami perintahkan kepada Ayub kalimat urqud, hentakkan biri jalika, hentakkan dengan kaki engkau, tak tak tak, nanti akan muncul air. Maka minumlah air itu dan mandilah, engkau akan sembuh. Nah, jadi kisah ini mengajarkan kepada kita saudaraku, berdoalah di Baitullah. Hakikat syariatnya seperti yang kita ceritakan tadi, di hadapan Allah dan Rasul, di tempat menyembah Tuhan, berdoa di situ minta sembuh. Sudah itu, nyatakanlah kita menghentakkan kaki di tempat itu. Tapi syariatnya kita hentakkan kaki di rumah kita kek, di kebun kita kek, atau di mana saja. Tapi sebelum kita menghentakkan kaki tadi, siapkanlah air minum, siapkanlah air mandi. Setidak-tidaknya air uras. Nah, sewaktu air minum itu sudah ada di depan kita, air uras itu sudah di depan kita. Ingat, air itu adalah air Zam-Zam. Baik yang diminum ataupun air yang dimandikan. Sebenarnya bukan air Zam-Zam, tetapi air Al-Kautsar. Baik yang diminum ataupun yang dimandikan. Namun syariatnya adalah sebaiknya air Zam-Zam. Tidak ada cukup air sumur. Tidak ada cukup air ledeng yang ada di rumah kita. Cukup. Itulah metode penyembuhan penyakit yang ada pada fisik kita kalau itu diolah oleh manusia dan jin kepada kita, saudara. Makanya kalau kita mengobat orang kan dengan air minum, dengan air mandi. Kalau sudah agak tajam terpaksa pakai jeruk 3 biji. Untuk apa jeruk? Jeruk itulah punya kemampuan, punya kapasitas untuk memecahkan aura. Kalau kita potong jeruk, tuk, kita bagi 2, pecah air liur kita. Padahal jeruk tidak menyentuh lidah, tapi pecah air liur kita. Kenapa? Karena ada kekuasaan Allah bagi jeruk tadi kepada kita. Itu pun bagi mereka yang tahu apa itu jeruk. Kalau tidak tahu ya tidak juga. Begitu. Nah, itulah metodenya. Ambil air minum, ambil air dan tempayan. Ingat, air itu adalah air sumur, air ledeng, air danau, air sungai. Sebenarnya air Zam-Zam, sebenarnya air Al-Kautsar. Air yang suci lagi mensucikan. Itu saudara. Nah, diminumlah oleh Nabi Ayub. Dijadikan mandilah oleh Nabi Ayub. Setelah dia sembuh, maka istrinya itu dihukum oleh beliau. Dihukum dengan cara apa? Cambuk 100 kali. Ditegur oleh Allah, tidak mesti begitu Ayub. Kamu ambil lidih 100 lembar. Kemudian satukan menjadi sapu. Cukup sekali saja. Bus, selesai. Karena dia juga tidak bisa disalahkan. Ini keadaan. Allah saja memaklumi, kok kamu tidak. Akhirnya selesailah urusan Nabi Ayub bersama istrinya, saudara. Itu cara pengobatan secara fisik. Nah, bagaimana kalau kita makan tablet, kapsul, atau daun-daunan yang lain? Boleh. Boleh. Tapi induk obat adalah air minum, air mandian. Silakan. Tapi tetap metodenya sama, saudara. Nah, jadi kembali kita kepada yang sakit tadi. Bahwa orang sakit itu penyebabnya pertama adalah karena dia berpenyakit hati. Kedua adalah
karena dia disakiti oleh orang lain. Ketiga adalah karena memang usianya sudah lanjut. Keempat adalah karena dia lalai dalam kehidupannya. Tapi terserahlah apa penyakitnya. Jika ada orang datang kepada kita, memohonlah kepada Allah dan Rasul untuk dia disehatkan. Dengan semua metode yang kita ceritakan tadi. Kalau dia sembuh, alhamdulillah, berarti Allah ridhokan. Rasul ridhokan. Kalau tidak sembuh, jangan disalahkan Allah, jangan disalahkan Rasul. Boleh jadi itu adalah ujian bagi dia, boleh jadi itu adalah hukuman bagi dia, boleh jadi itu adalah azab bagi dia. Tapi berharaplah kita untuk kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang pernah kita olah dengan hati dan itikat serta keikhlasan kita kepada Allah dan Rasul. Itu saja saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, cerita tentang penyakit dan obat. Maka sesungguhnya obat itu adalah Allah dan Rasul. Kalau ada obat yang lain berarti izin Allah dan Rasul. Maka titik fokus kita orang yang mengaji adalah Allah dan Rasul, bukan yang lain. Yang lain boleh, tapi itu syariatnya. Mudah-mudahan hati kita sehat, tubuh badan jasad kita sehat, keluarga sehat, kaum kerabat sehat. Dan bisa kita menikmati kehidupan ini dengan baik dan benar untuk ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Oke, itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.